Kita semua sudah tahu bagaimana kelakuan dan sepak terjangnya kaum Balawi Arab Yaman, yang terbayang di benak kita bahwa mereka adalah kaum barbar, jahiliyah, seperti orang yang tidak berpendidikan. Pada kenyataannya memang begitu adanya, mereka itu tidak malu-malunya mengaku-ngaku cucu Nabi, padahal kelakuan dan akhlak serta moralnya buruk sekali. Lebih buruk dari preman pasar. Contohnya kita semua sudah tahu bagaimana kelakuan dan sepak terjangnya kaum Balawi Arab Yaman, yang terbayang di benak kita bahwa mereka adalah kaum barbar, jahiliyah, seperti orang yang tidak berpendidikan. Pendek kata orang-orang, pada kenyataannya memang begitu adanya, mereka itu tidak malu-malunya mengaku-ngaku cucu Nabi, padahal kelakuan dan akhlak serta moral Balawi adalah suku yang paling buruk di antara suku-suku yang ada di Yaman. Maka tidak heran sebagian besar masyarakat Indonesia sangat muak melihat keberadaan orang-orang Balawi yang ada di Indonesia. Kepinginnya orang-orang Balawi segera minggat dari Indonesia. Untuk mengetahui siapa sebenarnya orang-orang Balawi ini, ayo kita simak sampai selesai video berikut ini, yang akan menjelaskan siapa sebenarnya mereka itu. Akhir-akhir ini nasab Balawi sedang ramai dibicarakan, yaitu setelah menyebarnya kajian nasab Balawi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sebenarnya isu ini sudah lama muncul di kalangan asraf di Arab. Pemirsa bisa mencari penolakan asraf di Arab terhadap kesahihan nasab Balawi tersebut di Google, dengan mengetik Ibtholu Nasabi Ali Balawi. Isu tersebut sebenarnya sudah jauh ada sebelum ada internet, sebagaimana telah disinggung dalam kitab-kitab sanggahan yang dibuat oleh pihak-pihak Balawi. Rupanya kitab-kitab sanggahan tersebut belum memuaskan pihak-pihak yang menolak kesahihan nasab Balawi, hingga sampai sekarang masih banyak asraf di Arab yang tetap menolaknya. Isu ini mencuat kembali setelah banyak asraf di Arab melakukan tes DNA. Dari jutaan Bani Hashim yang mengikuti tes DNA ini, kemudian ditemukan kode-kode khusus yang dimiliki oleh Bani Hashim, dan mengerucut kepada keturunan Sayyidina Ali melalui jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Rupanya banyak keluarga Balawi yang kemudian ikut tes DNA juga, dan ternyata mereka tidak memiliki kode-kode yang dimiliki oleh Bani Hashim tersebut. Nah, ini salah satu penyebab mencuatnya kembali isu tertolaknya nasab Balawi itu. Asraf di Arab yang selama ini menolak kesasihan nasab Balawi tersebut semakin yakin dengan penolakannya itu. Isu itu pun akhirnya sampai ke Indonesia, khususnya setelah beredarnya penelitian nasab Balawi oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Di sini akan diceritakan penyebab kedatangan imigran Yaman ke Nusantara, hingga pembentukan Rabito Alawiyah, di mana tujuan asli mereka datang ke sini adalah untuk menjadi tenaga kerja kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mereka, para imigran Yaman, baik yang Balawi maupun non-Balawi, pernah membuat keributan yang luar biasa di negeri ini, hingga membuat malu negara-negara Arab, sehingga dua kerajaan Arab berusaha mendamaikannya, namun kelompok Balawi tidak mau didamaikan, bahkan memilih untuk meneruskan konflik tersebut. Bahkan ada beberapa habaib Yaman yang datang ke Indonesia untuk mendamaikan konflik antar sesama imigran Yaman tersebut, namun usaha mereka gagal total tidak membuahkan hasil. Sebagian habaib tersebut pulang ke Yaman dengan tangan hampa, dan sebagian lagi ada yang memilih untuk menetap di sini dan bergaul dengan ulama pribumi, sehingga habaib tersebut mendapatkan tempat terhormat di negeri ini. Jadi Balawi atau habaib Yaman yang datang ke Nusantara dengan tujuan berdakwah, sebenarnya sedikit sekali, karena tujuan utama mereka datang ke sini adalah untuk mencari nafkah, dan sebagian lagi datang ke sini untuk mendakwahi kaum mereka sendiri, imigran Yaman, yang pada saat itu sedang berkonflik hebat, sehingga membuat malu bangsa-bangsa Arab terkhusus negerinya sendiri Yaman. Pada zaman itu umat Islam Indonesia tidak membutuhkan kedatangan ulama luar, kalau hanya untuk kesinambungan belajar mengajar ilmu agama, karena di sini sudah banyak ulama-ulama besar yang mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Sebenarnya sejarah kelam ini tidak perlu diangkat kembali, seandainya tidak banyak oknum Balawi, atau habaib, dan atau Rabito Alawiyah, yang melakukan hal-hal berikut. 1. Merasa nasab mereka yang paling sahih, kemudian menghina atau menafikan nasab keturunan Wali Songo sebagai masih keturunan Nabi Muhammad. Wali Songo tidak punya garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz yakni sekarang.
yang mengaku-ngaku sebagai azamat Khan. 2. Mengaku semua leluhur mereka datang ke negeri ini untuk berdakwah agar pribumi berhutang budi kepada mereka. Para ulama yang mempunyai ilmu, dari mana mereka mendapatkan ilmunya? Mereka semua mengambil ilmu daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mengambil ilmu selain daripada ahli bait Rasul, maka mereka adalah ulama su, ulama yang sesat dan menyesatkan kepada orang-orang yang lainnya. 3. Belajar pada satu Habib yang bodoh itu lebih utama dibandingkan belajar kepada 70 kiai alim yang bukan Habib. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. 4. Pernikahan syarifah dengan non-said itu tidak sah sehingga selamanya mereka dihukumi berzina. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi syarifah sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan syarifah. Kita kembali ke topik utama pembahasan dalam video ini, yaitu jejak hitam Balawi di Indonesia, dari konflik dengan Al-Irsyad hingga keturunan Wali Songo. Para Habib di Indonesia datang pada sekitar tahun 1880 Masehi dari Yaman, sampai tahun 1943 sebelum kedatangan Jepang. Di Indonesia, mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal. Dari itu maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga-marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti Assegaf, Alatas, Al-Idrus, bin Sihab, bin Smith dan lainnya. Banyak Habib yang mengatakan bahwa semua leluhur Habaib atau Balawi Indonesia itu datang ke Indonesia untuk berdakwah. Bahkan Habib Taufik Assegaf lebih tegas lagi berkata, "Datuk kami datang ke negeri ini untuk mencetak kiai." Kita akui memang bahwa sebagian Habib atau ulama Balawi datang ke Indonesia memang untuk berdakwah, walaupun perlu dikaji lagi siapa sasaran dakwah mereka.